Halo, selamat siang Pak Chandra. Ya, boleh silakan Pak Nurdin untuk Oke, kita materinya. langsung ya. Siap. Oke, selamat siang Sobat Mirai Aset semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera buat semua. Seperti biasa kita mulai mentorship hari ini. Untuk materi-materi yang saya bawakan, materi-materi yang ringan-ringan aja ya, biar kita nggak terlalu pusing-pusing juga. Karena kan dari awal saya selalu bahas ya, trading itu yang penting kita nyaman, kita senang. Jadi kalau bisa analisanya jangan ruwet-ruwet lah. Oke, saya izin untuk share materinya ya Pak. Silakan. Oke, untuk materi yang saya bawakan kali ini terkait dengan trading with moving average. Materi yang saya share ini hanya beberapa slide aja, nggak banyak. Saya hanya ingin menekankan terkait konsepnya aja. Konsep terkait moving average. Karena kita pahamin dulu konsepnya, baru nanti kita implementasikan pada chart. Oke, nah ini pengertian dari moving average. Moving average ini adalah salah satu indikator yang bisa kita gunakan. Dia berdasarkan harga penutupan dalam beberapa periode yang kita gunakan. Moving average sendiri sebetulnya bisa digunakan dalam periode-periode tertentu atau di beberapa time frame bisa kita gunakan juga. Oke, nah ini fungsinya. Ini yang saya tekankan di sini fungsinya. Fungsi dari moving average adalah untuk penyaring arah tren. Di materi sebelumnya juga saya tekankan kepada tren. Bagaimana kita mengidentifikasi suatu tren pergerakan harga suatu saham. Karena itu jadi satu poin penting yang harus bisa kita dapatkan sebelum kita melakukan eksekusi, baik beli ataupun jual. Nah, fungsi dari moving average sendiri adalah untuk membantu kita menyaring atau memfilter arah trennya mau kemana. Kemudian titik perpotongan atau crossover yang biasa kita tahu dengan dead cross atau golden cross, itu bisa kita menjadi konfirmasi atau identifikasi pembalikan arah selanjutnya akan kemana. Dari situ nanti baru kita bisa menentukan lanjut kita hold atau kita sell. Oke, materinya itu kita lanjut ke multi chart ya. Penerapannya di sistemnya Mirai Asset. Oke, nah ini standarnya tampilan multi chart di awal dia seperti ini, ada moving average 5, moving average 10, 20, 60 dan 120. Kemudian dia ada candle dan ada volume. Ini standar dari tampilan di multi chart. Oke. Nah, selama saya menggunakan moving average, tadi kita ingat ya, moving average itu untuk membantu kita menentukan arah dari satu tren, baik tren turun ataupun tren naik. Oke. Sekarang kita fokus ke area yang ini dulu supaya nanti kita bisa masuk. Oke. Nah, kita fokus di sini dulu aja. Ini area uptrend. Area uptrend untuk pergerakan harga candle-nya, harga sahamnya dari contohnya ini Samtin. Untuk moving average, jika dia pada saat posisi uptrend, susunannya adalah MA yang lebih kecil, dia pasti ada di dekat dengan candle-nya atau selalu ada di dekat low-nya. Kemudian candle garis berikutnya MA yang lebih panjang, dalam hal ini MA 10, kemudian MA berikutnya MA 20. Nah, sampai dengan MA 20 ini susunannya sebetulnya udah normally di di area yang kita gunakan. Tapi dia belum untuk di MA 60-nya dan di MA 20-nya. Harusnya MA 120 ada di paling bawah. Itu baru dia formasi uptrend yang oke. Artinya yang bisa kita gunakan sampai di sini, baru sampai sini nih, MA 20. Artinya belum panjang-panjang banget tren kenaikannya. Nah, selama yang saya gunakan MA juga dalam teknikal dan dalam transaksi saham, ada beberapa poin yang bisa saya tangkap yang itu nggak ada di teori sih, yang saya pahamin sampai sejauh ini. Yang tadi yang di awal udah saya sampaikan, pada saat dia uptrend, posisi MA yang paling kecil yang kita gunakan, dia pasti akan selalu dekat dengan titik low-nya. Jadi pergerakan harga atau candle-nya akan selalu ada di atas itu. Low-nya pasti akan dekat dengan titik MA yang paling kecil itu. Itu kita bisa mengidentifikasi bahwa sebetulnya saham itu sedang bergerak uptrend. Kemudian posisi candle pada saat dia uptrend pasti akan selalu menjauh dari MA
Kalau ya MA yang agak panjang ya, dalam hal ini saya gunakan di MA 10 ke atas. Ini standarnya Mirai kan di 10, 20, 60, 120, tapi yang saya gunakan di chart saya sendiri di atas ini. Dia akan selalu menjauh dari MA yang panjang yang kita gunakan. Dalam hal ini MA 10. Begitu juga dengan MA 20. Semakin lebar jarak antara candle dan MA yang panjang tadi, itu menandakan semakin kuat tren dari pergerakan harga saham tersebut untuk tren naik atau tren turunnya. Seperti itu. Itu yang saya dapat dari penggunaan moving average sebagai bahan saya trading atau swing. Begitu juga kalau nanti dia posisinya downtrend atau berbalik arah. Untuk MA yang lebih kecil pasti akan selalu dekat dengan high-nya. Semakin sering high-nya itu menempel atau dekat dengan MA yang lebih pendek tadi, itu menandakan sebetulnya pergerakan saham tersebut masih downtrend. Tuh. Kemudian sama seperti tadi di uptrend, pada saat downtrend pun sama, posisi candle pasti akan selalu menjauh atau melebar jaraknya dari MA yang lebih panjang tadi. Dalam arti dia di atas MA 5 ya. Dia pasti akan selalu melebar seperti itu. Nah, itu menandakan trennya juga semakin kuat untuk tren naiknya. Oke, ini saya delete dulu. Saya perbesar dulu ya. Oke, ini yang lebih jelas saja. Saya pakai yang terdekat di sini. Oke. Yang terdekat di sini kita cek. Ini saya perbesar garisnya dulu. Oke. Oke. Nah, ini juga yang saya dapat selama saya menggunakan moving average. Jadi pola-pola pergerakan harganya itu yang saya pelajari berdasarkan konsepnya. Tapi ingat, untuk moving average ini bukan kita untuk menentukan harga entry-nya atau harga jualnya, tapi untuk memperkuat kita dari tren tersebut untuk melakukan action berikutnya. Nah, dari area yang saya beri abu-abu ini, ada pola menarik dari moving average sebetulnya, baik nanti dia berbalik arah ataupun berbalik arah naik ataupun berbalik arah turun ya. Nah, dalam hal ini yang saya beri tanda abu-abu, dia golden cross. Golden cross artinya MA yang lebih kecil, yang garis merah, memotong dari bawah ke atas MA yang lebih panjang. Dalam hal ini yang warna biru MA 10. Nah, di sini Sobat Mirai Aset bisa amati atau cermati pergerakan dari candlenya, bukan hanya dari garisnya. Jadi begitu MA yang lebih kecil sudah membentuk slope naik ke atas atau mendatar, perhatikan pola pergerakan candlenya. Apakah candlenya, kita tadi tahu di awal yang saya sampaikan, pada saat tren turun, high-nya akan selalu mendekati candlenya. Kalau si high-nya sudah mulai mencoba keluar ke atas MA yang lebih kecil, dalam hal ini MA 5, dia coba breakout nih ke atas MA 5-nya. Itu sudah satu indikator kita lagi untuk mengetahui atau mengidentifikasi pembalikan arah sebelum dia golden cross. Itu pola-pola yang saya dapat selama saya menggunakan moving average dalam trading ataupun swing. Kira-kira itu Pak Chandra yang bisa saya sampaikan terkait moving average. Tapi tadi untuk moving average, sorry Pak Chandra, saya tambahkan dulu, untuk moving average tetap kita harus pakai kombinasi juga. Kalau cara saya selama ini kan saya selalu tarik garis support resisten dan trend line ya, itu bisa dikombinasi ke sobat-sobat Mirai Aset untuk memperkuat mengambil keputusan. Karena kenapa? Moving average angka-angkanya itu adalah dinamis, walaupun bisa kita gunakan menjadi support dan resisten, tapi dinamis, setiap hari pasti akan berubah. Supaya nggak rancu, bisa diperkuat juga nanti dengan stylenya masing-masing. Oke, silakan Pak Chandra, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, mantap Pak Nurdin. Jadi moving average itu merupakan indikator yang direkomendasikan ya, terutama untuk yang pemula gitu ya Pak Nurdin ya. Betul, Powerful banget. karena moving average ini sebetulnya indikator yang paling simpel, yang Hmm. bisa kita pelajarin, hampir semua orang bisa lah menggunakan. Tapi tadi kebanyakan persepsinya salah kan. Di harga berapa pakai moving average nanti masukkan gitu. Sebetulnya bukan itu fungsinya moving Oh, average, oke. tapi untuk mengidentifikasi
trennya membantu ya. kita mengidentifikasi trennya mau kemana, pembalikan arahnya. I see. Kenapa saya tadi moving average-nya banyak? Kalau saya pakai moving average biasanya lebih dari 2, 3 atau 4 biasanya. Karena di moving average sendiri ada yang namanya multiple moving average. Ya. Nah, itu untuk ngebantu kita tahu nih golden cross-nya double atau dead cross-nya double enggak. Double itu dalam arti MA5 motong MA10. Nanti MA yang panjang juga motong lagi tuh. Nah, itu berarti double. Artinya trennya semakin kuat kalau seperti itu. Oke. Berarti kita biar enak itu pakainya berapa MA nih Pak? 2, 3, 5 mungkin atau gimana? Saran saya sih minimal 2 udah bisa. Dengan kombinasi yang periode waktu berapa aja tuh Pak? Kalau saya coba share ya, yang saya Boleh, pakai ya Pak Chandra ya. Mungkin nanti silakan. bisa jadi referensi juga atau bisa dikombinasi dengan stylenya sobat-sobat Mirai Aset. Oke, nah kalau saya sudah punya save-savean kayak gini, Pak Chandra. Nah, kalau bisa nih sobat-sobat Mirai Aset juga sama, karena dari chart-chart yang saya save ini, ada beberapa yang bisa saya terapkan di saham A, B, C, ada yang nggak cocok. Jadi saya harus punya Hmm, beberapa. Nah, kalau chart utama saya yang ini, my chart. berarti Oke, nah ini MA yang saya pakai. 3, oke. 5, 13, 50 ini sebagai penguat tren aja. Oke. Trennya kemana? Nih, Gitu, 5, 13, 50 sama 120 ya Pak ya. 120 ya. Nah, ini cukup 13 ke menarik bawah Pak. itu untuk short term. Short term, oke. Dan nah ini cukup menarik Pak. Ada yang sedikit berbeda kan orang-orang biasanya pakainya itu 5, 20. Nah ini ada 13 nih Pak. Nah, kenapa Bapak Nurdin pakai yang 13 Pak? Ini dari konsep Fibonacci sih, angkanya Oh saya gitu. ambil. Ya, Oke, kira-kira nemunya angka itulah. Gitu. siap. Gitu, Mantap. Pak. Oke, langsung kita masuk pertanyaan nih Pak. Yang pertanyaan Ya, pertama, silakan. nah ini mungkin kita bisa lihat kalau di Pak Nurdin sendiri itu MA-nya itu dia memakai exponential moving average atau moving average biasa sih Pak? Ada juga yang saya pakai exponential moving average di Oh, sini, oke. Pak. Tapi nggak Beda-beda ya. semuanya ya. Nggak semuanya, saya Hmm. hanya pakai yang di 200 sama 20 kalau nggak salah ini. Selebihnya pendek. Nah, Oke. tiga-tiga ini hanya apa namanya eksperimen saja sebetulnya. Hmm. Mencari tadi konsep yang dia selalu nyentuh di low-nya, menyentuh di high-nya. Kalau udah keluar, jadi barometer saya tuh. Oke. Gitu, Pak. Nah, berarti eh sempat tadi udah dikatakan Pak Nurdin juga, berarti beda saham, beda MA-nya ya. Kira-kira bisa beda juga berarti ya. Betul, betul. Nggak Gitu. semua harus kita paksakan juga sih, Pak Chandra. Karena memang kan kita tahu kan, nggak, karakter saham itu masing-masing beda-beda. Hmm. Nah, Gitu. Tapi ini tetap untuk tren kita harus, Pak Chandra. oke. Lalu berarti di sini kita itu lebih enaknya lihat perpotongan antara MA dengan harga atau antara dua MA yang periode waktu yang berbeda, Pak Nurdin? Kalau untuk perpotongan, saran saya sih kita ambil ke ini dulu aja yang standarnya Mirai dulu ya, chartnya ya, Pak. Boleh, boleh. Oke, nah ini standarnya Mirai dulu. Ini saya perbesar. Oke. Yang tadi pastikan dulu trennya dalam tren naik. Seperti itu Pak Hmm. Chandra. Nah, kebetulan di sini, di area yang ini nih, Ya, oke. posisi candle merahnya kan sudah jauh dari garis MA yang terdekat, MA5 ya. Betul. Nah, tadi saya sampaikan, kalau si candlenya sudah mulai mendekati MA5 itu sudah mulai watch. Sudah mulai watch. Apakah dia nanti si candlenya ini bisa melewati garis MA-nya ke atas atau tidak? Kalau Hmm. dia bisa melewati garis MA-nya atau dia si candlenya bergerak di atas garis MA, sudah. Itu sudah bisa kita gunakan untuk trading ataupun untuk swing. Tinggal nanti volumenya mendukung atau enggak. Itu Siap. kita konfirmasi di sana. Gitu. Jadi kadang memang kan orang-orang khawatirnya kalau pakai MA nunggu golden cross kehilangan momen. Sebetulnya enggak Betul. juga. Sebetulnya enggak juga. Kalau kita memahami konsepnya dan kita bisa mengerti pola-pola sebelum terjadi itu. Berarti Begitu juga dengan dia dead cross, Pak Chandra. Sebelum dia dead cross, pasti akan ada pola candle yang semakin mendekati garisnya dan coba memotong itu. oh ya. Gitu. Berarti harus combine juga dengan beberapa pendekatan ya, Pak. Nggak cuma MA-nya doang berarti ya. Harus, harus, Ya. harus ada penguatnya juga. Kalau saya dalam hal ini volume, kemudian kemarin yang mentorship yang sebelumnya itu trend line, itu Hmm. juga sebagai penguat dan biasanya saya tarik garis support resistance. Oke.
Dan berarti di sini sebagai arah tren doang ya, Pak. Apakah kita Betul. bisa memakai MA ini sebagai titik support ataupun resisten, Pak? Bisa juga Pak Chandra, bisa juga dalam hal ini kita pakainya Teams ya. Ya, Oke, nah ini kan kita udah mulai watch nih harusnya nih. Kalau udah punya barang ya, kita mau lanjut oke. hold apa enggak nih di posisi ini nih. Karena kalau buat saya ini persimpangan. Dia lanjut Hmm, turun atau enggak. Nah, di area saat ini untuk sahamnya Teams, nah ini kita bisa lihat di MA5 sampai MA10 dulu yang dia masih di candle-nya ya. MA5, ya. MA10 itu di 1950 dan 1920. Artinya kalau dia bergerak di bawah 1920 atau di bawah MA10, next-nya adalah ke dua garis ini Pak Chandra, yang 20 dan 60. Artinya itu di area berapa itu? 1820 sampai 1630-an lah. Gitu. Oke. Saya Lalu, biasanya, kalau saya biasanya yang agak panjang pakainya yang 20 ke atas buat untuk support sebagai kuat. support. Oke. Berarti agak jauh berarti ya kalau MA20 ya, Pak? Kalau di harga Agak sekarang jauh, berarti. agak jauh, agak jauh. Itu kalau untuk yang swing ya. Karena kan tadi saya Hmm, pakai yang 35 yaitu untuk pendek-pendek aja sih Pak Chandra. oke. Langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Nurdin Ya, silakan dari Pak. Ibu Dewi Mustika Sari. Nah, Pak Nurdin, Mm-mm. bagaimana cara kita melihat jika suatu moving average itu tidak cocok digunakan, seperti yang Pak Nurdin katakan? Nah, itu gimana Pak? Oke, contoh ada saham-saham yang dia lebih spek ya. Apa ya contohnya ya? Kita coba pakai ini. Oke, kalau ini masih bisa, kita coba di PBRX Pak. Oke, boleh. Oke, nah ini juga masih bisa untuk PBRX. Oke, tadi saya dapat tuh. Ini coba Oh, nih. MA-nya ya. Iya, nah seperti ini. Nah ini kan agak membingungkan sih kalau buat saya, karena kan lebih banyak spike-spike-nya ya. Hmm, Nah kalau lebih banyak spek-speknya ini, mau nggak mau kita harus agak panjang sih nariknya Pak Chandra. tarik garisnya. Oke. Iya, gitu. Untuk tahu polanya, trennya. Sebetulnya kalau di saham-saham kayak gini, coba kita cek per menit ya Pak. Tadi untuk di Boleh. TINS, untuk per menit saya bisa bisa detect juga sih polanya dari moving average. Gitu. Untuk BP juga kemarin saya pakai masih masuk juga sih untuk per menitnya. Per menit. Berarti kita pakai Iya, yang 10-20 ini nggak apa-apa berarti ya Pak? Untuk yang menitan itu? masih masih bisa juga Masih sebetulnya Pak, bisa ya. masih bisa Jadi juga. nggak Ya. harus pakai yang MA5 doang gitu kan lebih dekat itu enggak ya? Oh, nggak harus juga, nggak Oh, harus juga. oke. Oke, oke itu sih kira-kira Pak Chandra mungkin yang lebih fluktuatif ya. Itu agak Hmm, agak bias sih kalau menurut saya. siap. Berarti kasarannya trial and error kali ya. Kita masangin MA-nya sesuai periode waktunya kali bisa kita adjust periode waktunya yang sesuai Betul, dengan saham sama tersebut berarti ya. sama ini ya Pak. Pola-pola atau kebiasaan dari pergerakan candlenya kayak tadi kalau dia tren turun dari MA berapa dia makin menjauh candlenya, high-nya dekat di sama candle yang paling pendek. Pola-pola itu sih sebetulnya yang harus kita pahami. Siap. Oke, lalu kita lanjut di pertanyaan berikutnya nih, Pak. Nah, Ya, ini kan kalau kita pakai MA sendiri, berarti kan kita trend following tuh. Kita ngikutin harga yang berada di atas MA, kasarannya ya, Pak ya. Nah, iya. ada nggak tips atau cara screening gampangnya untuk menemukan saham-saham yang lagi uptrend tersebut, Pak, yang di atas MA yang udah kita setting itu, Pak? Itu sebetulnya ada di sistemnya Mirai Asset, Pak Chandra. Ini saya coba Oke, sambil buka ya. boleh, boleh. Oke, kita masuk ke start stock, kemudian kita pakai isi finder dulu. Nah, di sini sudah ada nih untuk MA, Pak Chandra. Ini bisa pakai yang Golden Dead Cross, atau pakai yang Breakout Golden Cross, atau yang Hmm, lainnya. Umumnya pakainya yang ini. Tapi kalau di sini MA-nya sih sudah ada sih pilihannya 5, oke. 20 atau 60. Nah, tinggal kita pilihnya yang upward, jangan yang Hmm, downward. Kalau yang downward tadinya dia kan apa namanya dead cross short ya. trend. Oh ya, oke. Dari sini udah bisa sebetulnya untuk watchlist juga. Nah, dari awal saya selalu infokan juga cek di volumenya. Sebetulnya volume juga tergantung sih, tergantung modal kalau menurut saya sih Pak Chandra. Kalau modalnya gede ya ambilnya volumenya gede juga lah. Kan nggak mungkin Paham. modal besar mainnya di volume yang kecil-kecil kan. Nggak bisa keluar. Pasti nggak bisa exit. Iya, iya, Gitu. iya.
Oke, Gitu Pak Chandra. Ini kira-kira yang bisa dijawab tadi terkait dengan apa namanya MA tadi ya. screeningnya. Iya. Jadi di menu Easy Finder di 0110 ya. 0110 itu sudah ada. Mantap. Oke, dan oh ya buat teman-teman, ini kalau mau ada yang nanya jangan di kolom chat ya, di kolom Q&A aja nih biar lebih enak sortirnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Nah, dari Bapak Agung Setiawan. Nah, Pak Nurdin, kalau untuk pertimbangan sel nih, kita pakai patokan MA nih. Nah, biasanya ketika jarak harga dan MA itu sejauh berapa nih, Pak? Nah, gimana, Pak? Oke, kalau itu saya kombinasinya dengan support dan resisten Pak Chandra. Oke. Support dari sini saya coba perkecil dulu ya. Ini kan Boleh, kebetulan boleh. jaraknya pendek-pendek nih. Kalau kita pakai MA acuannya 5 sama 10, mungkin jaraknya dia nggak akan terlalu jauh jaraknya Pak Chandra. Tapi alangkah lebih baiknya kita pakai support resisten. Kalau saya kebiasaan, saya pasti tarik support resisten. Yang pertama kita cari titik-titik terdekat yang pernah Dilewati. diciptakan ya. Ini kita Hmm. tarik sebagai support resistennya juga sama, kita tarik. Next di berapa kita tarik di sini boleh nih atau langsung di sini juga boleh. Nah, Oke. acuannya kebetulan kan ada di sini nih Pak Chandra yang terdekat ya 1890-an atau 1900-an lah itu. Nah, Betul. itu pun sama sudah mendekati sama MA10 kan. Harusnya garisnya sudah di candlenya udah di bawah MA10 kalau dia di level itu. Gitu. Nah, itu untuk jadi Oke. acuan juga. Artinya kalau dia semakin bergerak di bawah 1900, ya mungkin fix akan menuju ke support berikutnya. Gitu. Siap. Tapi kalau dari pola yang minggu lalu kita bahas, sebetulnya sih masih Hmm. pola uptrend. Karena low di sini belum lebih rendah dari di sini. Oke. Higher low berarti ya. Masih higher low sebetulnya. Hmm. Oke. Kita lanjut menyambung pertanyaan ini nih, Pak nih.